Pihak Arab juga melihat itu adalah sama-sama untung lah, dan mereka menyetujui negosiasi tersebut dan mulai memberlakukan petrodolar di Arab Saudi pada tahun 1974, dan di tahun selanjutnya mulai diikuti oleh negara-negara OPEC yang lain. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, Amerika Serikat adalah sebuah negara yang selalu menjadi sorotan dunia. Ya gimana enggak, negara tersebut sangat powerful. Yang mana negara mereka ini bukan cuma menentukan bagaimana perpolitikan di dalam negaranya aja, tapi mereka sampai mengurusi bagaimana kondisi dunia ke depan. Amerika baru saja selesai menyelenggarakan pemilu dan Donald Trump itu berhasil memenangkan pemilihan presiden melawan Kamala Harris di Partai Demokrat. Bahkan sebelum Trump resmi dinyatakan menang, hanya dengan melihat angka perolehan suara di mana Trump lebih unggul dibandingkan Kamala, tiba-tiba nih harga Bitcoin itu meningkat dengan cepat hingga mencapai 75.060 USD atau setara dengan 1,1 miliar. Dengan menangnya Donald Trump di pemilihan kemarin, diprediksikan kalau Bitcoin selama kepemimpinan Trump sebagai presiden itu bisa melonggarkan regulasi terhadap mata uang kripto. Nah, itu kan kripto ya, geng. Nah, terus gimana dengan uang mereka sendiri, yaitu uang dolar yang merupakan mata uang dari Amerika Serikat? Sayangnya hal ini tidak menjadi sebuah berita yang baik untuk dolar karena sudah banyak prediksi yang menyatakan kalau besar kemungkinan nilai dari dolar akan terus melemah. Nah, kenapa demikian? Ya karena sekarang sudah ada beberapa negara yang berusaha untuk melawan dominasi Amerika Serikat di dunia. Nah, hal ini disebabkan karena banyak pihak yang marah ya akibat dari semua kepentingan di seluruh dunia itu ujung-ujungnya hanya untuk menguntungkan Amerika Serikat dan negara-negara yang berada di aliansinya aja. Nah, dan semua yang terjadi di dunia itu bahkan sudah disetting oleh Amerika Serikat agar menguntungkan mereka. Nah lalu geng, ketika banyak negara yang sudah mulai muak dengan Amerika, akhirnya terbentuklah sebuah aliansi lawan, yaitu BRICS. Yang mana BRICS ini merupakan persatuan beberapa negara yang sudah mulai muak dengan Amerika dan negara-negara barat lainnya. Tapi geng, sebenarnya kemunculan BRICS ini bukan semata-mata menjadi alasan utama mengapa dolar Amerika bisa goyang. Jauh sebelum itu, melemahnya dolar Amerika ternyata berawal karena disebabkan perjanjian petrodolar antara Amerika Serikat dan Arab Saudi sudah berakhir. Nah, jadi di dalam hal ini bisa dikatakan juru kuncinya yang bisa melemahkan Amerika adalah Arab Saudi. Wah, plot twist nggak tuh? Selama ini kita kira nggak ada yang bisa ngalahin Amerika atau mungkin yang bisa nabrak Amerika cuma Rusia. Ternyata, ya kan, juru kuncinya Arab Saudi. Sekarang gue pengen bahas nih tentang fenomena ini kepada kalian, dimulai dari bagaimana awalnya Amerika bisa menjadi sangat superpower atas perjanjian petrodolar bersama dengan Arab Saudi yang membuat Amerika ya bisa hampir seumur hidup menjadi negara yang kuat. Nah, padahal mereka tergantung pada negara lain, terutama urusan minyak bumi, ya kan, ngambilnya dari Timur Tengah. Tapi kok malah mereka yang jauh lebih kuat dan bisa mengontrol dunia. Nah, sekarang kita bahas secara lengkap tentang fenomena yang satu ini, langsung aja di sisi lain. Untuk pembahasan pertama, kita langsung kepada pembahasan awal mula dominasi dolar terhadap perekonomian dunia. Kita tahu ya geng, kalau Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang menjadi pusat dari semua yang ada di dunia. Gak ada satupun negara yang lepas dari pengaruh Amerika Serikat. Begitu juga dengan mata uang mereka, yaitu US dollar. Barang-barang elektronik kalian seperti HP sampai kendaraan yang kalian pakai, itu patokannya adalah US dollar atau mata uang Amerika. Kenapa sebegitu powerfulnya dolar ini geng? Sampai semuanya harus berdasarkan patokan pada nilai dari mata uang tersebut. Padahal dolar Amerika bukanlah mata uang dengan nilai tertinggi. Kalau kita
kita bandingkan dengan pound sterling atau euro, dolar itu masih di bawahnya. Bahkan mata uang yang paling tinggi itu dipegang oleh dinar Kuwait dengan nilai tukar 1 dinar Kuwait itu setara dengan 3,26 dolar Amerika. Ya kalau dirupiahkan mungkin kali 15.000 ya. 1 dolar kan ya 15.000 lah ya sekarang. Ya kalau dibandingkan dengan dinarnya Kuwait itu 1 dinar Kuwait sekitar 45.000 rupiah lebih lah. Ya bisa 48 atau bahkan hampir 50.000. Jauh kan? Jauh banget. Nah, tapi kenapa dolar yang berkuasa? Kenapa harus semuanya berpatok pada dolar? Kenapa bukan mata uang yang paling tinggi di dunia, yaitu dinar Kuwait? Nah, untuk bisa menjelaskan ini, kita harus kembali kepada sejarahnya, yang mana Amerika Serikat akan terlihat sangat berkuasa, geng, dalam sistem perekonomian dunia setelah kalian mendengarkan cerita gue ini. Nah, jadi gue harap nih ya, kalian simak pembahasan gue ini secara baik-baik, biar kalian nggak bingung. Kita mulai nih. Jadi geng, dulunya perekonomian Amerika Serikat itu dulu nggak sestabil sekarang. Jadi nggak bisa mereka yang kayak, wis banyak duit gitu, foya-foya, setiap bikin video klip rapper-rappernya buang-buang duit gitu kan. Dulu nggak gitu. Karena setiap bank yang ada di Amerika Serikat itu mengeluarkan uang kertas dari masing-masing bank. Jadi ada bank A, dia produksi uang. Ada bank B, dia juga produksi uang. Hal ini menyebabkan kondisi perekonomian di Amerika Serikat tuh nggak stabil dan menimbulkan banyak kepanikan karena uang yang dicetak terlalu banyak. Jadi ibaratnya gini nih, logikanya nih ya. Misalkan bank Kamar Jerry ya kan, gue punya bank nih. Nah gue ngeluarin uang gue sendiri, namanya ya mata uang Kamar Jerry. Terus nanti ada mata uang misalkan nih YouTuber lain RJL5, mata uang RJL5. Jadi masing-masing bank dulu mencetak uangnya masing-masing. Nah kebayang tuh berbagai macam jenis uang beredar. Dan untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya Amerika Serikat pada tahun 1913 memberlakukan sebuah undang-undang yang bernama Federal Reserve Act. Dan dengan dikeluarkannya undang-undang ini, Amerika kemudian menciptakan Federal Reserve Bank setahun kemudian. Lalu Federal Reserve Bank itu difungsikan sebagai bank sentral Amerika Serikat untuk menyediakan sistem moneter dan keuangan yang lebih aman, fleksibel, dan stabil bagi Amerika. Dan hanya Federal Reserve Bank lah yang boleh mencetak uang atau mencetak satu jenis mata uang aja. Sementara bank lain yang membantu untuk mengedarkannya dan memutarkan uang di Amerika. Jadi mereka nggak boleh cetak. Ya bolehnya simpan, pinjam, keluarin, sebarin. Gitu doang. That could print paper money was a danger, and it could create not only inflation, but also create what we today call boom and bust cycles. Nah kalau di Indonesia tuh ibaratnya tuh ya, Bank BI nih yang cetak duit, Bank BI ya kan, Bank Indonesia. Nah ada Bank BCA, BRI, BNI. Nah itu yang muterin, mulai simpan, pinjam, kredit, pokoknya semuanya di Bank BNI, BCA, BRI, dan lain-lain. Bank BI itu untuk mencetak. Nah gitu kurang lebih. Pemberlakuan dan dibentuknya Federal Reserve Bank ini membuat perekonomian Amerika Serikat di saat itu jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Bahkan sudah melampaui ekonominya Inggris yang di saat itu menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Tapi meskipun begitu, Amerika itu masih belum menjadi pusat dari perdagangan dunia karena belum bisa menggantikan Inggris karena transaksi perdagangannya masih menggunakan pound sterling. Sebagai negara maju, Amerika menggunakan cadangan emas yang mereka miliki untuk bisa menjaga stabilitas mata uangnya, dan hal ini juga dilakukan oleh negara-negara maju lain. Nah ini mungkin agak sedikit membingungkan ya, kenapa ada uang kertas ya kan, padahal seluruh manusia di bumi ini itu fitrahnya tertariknya sama emas, dan emas itu adalah ya alat tukar yang paling sebenar-benarnya ya kan, menggunakan emas. Sementara uang kertas di masa itu tuh ibaratnya cuma kayak kwitansi, geng. Jadi ibaratnya gini ya, kalau lu tuh punya emas, misalkan nih emasnya itu 1 keping misalkan, ya gramnya berapa lah gitu. Lu simpan ke bank. Nah, bank akan memberikan kwitansi bahwa lu itu memiliki simpanan emas di bank sebanyak sekian. Kwitansi itulah yang sekarang menjadi uang gitu. Makanya jangan heran kenapa kalau di Indonesia ada istilah kayak gini. Duit lu berapa? 500 perak katanya. Nah, 500 perak itu berapa? Ya 500 rupiah, ya kan? Tapi logik nggak? Lo beli perak 500 gram atau 500 keping pakai uang 500 rupiah. Kebeli nggak sekarang? Enggak. Kenapa? Karena inflasi. Tapi di zaman dulu, uang 500 perak itu bisa membeli ya 500 keping atau 500 gram perak kali ya. Makanya ada sebutan 500 perak. Karena pada dasarnya mata uang yang sebenar-benarnya itu adalah emas dan perak. Nah itu kurang lebih nih, penjelasan simpelnya. Kenapa bank itu bisa mencetak uang? Dasarnya apa? Bukankah bank bisa mencetak sebanyak-banyaknya duit ya biar nggak ada hutang ke negara lain, tinggal cetak banyak-banyak? Nggak bisa. Harus ada cadangan emas gitu. Jadi uang kertas itu ya
sebagai tanda bahwa sebuah negara memiliki cadangan emas. Apabila negara tersebut mencetak uang tidak sesuai dengan cadangan emas, maka itu jadi hutang. Nah, maka itulah yang akan menyebabkan inflasi. Nah, tapi koreksi gue ya kalau gue salah dalam menjelaskan hal ini. Mungkin ceteknya ilmu gue, kekurangannya ilmu gue, mungkin takutnya jadi malah salah menginformasikan. Kalian boleh koreksi gue di kolom komentar, oke? Kita diskusi aja. Nah, lalu geng, kita lanjut lagi. Singkat cerita, pada Perang Dunia Pertama pecah di tahun 1914. Kondisi dunia yang tidak menentu karena perang yang terjadi membuat banyak negara yang memilih untuk meninggalkan standar emas sebab pengeluaran negara yang terlalu banyak untuk mengakomodasi kebutuhan selama berperang. Nah, kalau misalkan mereka masih menggunakan standar emas dengan pengeluaran yang begitu banyak, otomatis negara tersebut akan merugi dan justru nggak bisa menang dalam perang. Makanya, standar emas ditinggalkanlah semenjak itu, sehingga mereka bisa membeli kebutuhan perang hanya dengan uang kertas tanpa nilai yang berarti. Jadi bisa dikatakan ya, uang kertas yang dicetak ya, itu buat beli peralatan semuanya. Padahal aslinya itu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Yang ibaratnya nih, perbedaan emas sama uang. Emas, lo mau potong-potong sampai berkeping-keping, tetap akan ada nilainya, walaupun sebiji beras. Tapi uang, lo robek sekali aja, sudah selesai, tidak akan ada harganya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, namun di saat itu, karena frustasinya negara-negara akibat mereka mengenyampingkan yang namanya emas dan ya menciptakan hipnotis uang yang seolah-olah kertas itu tadi sangat berharga. Namun di saat itu secara nggak langsung geng, keputusan mereka untuk meninggalkan standar emas ini membuat terjadinya devaluasi atau penurunan terhadap nilai mata uang mereka sendiri. Ya mau gimana? Kertas boy, di zaman itu orang tidak mengejar kertas yang disebut uang ini kayak sekarang. Kalau sekarang orang sampai habis-habisan mati-matian ngejar itu uang kertas. Zaman dulu karena masih baru gitu ya, orang-orang berpikir itu masih kertas. Ya kenapa orang mau? Ya karena ada standar emas, karena orang tahu ketika lo memiliki uang kertas itu merupakan pertanda bahwa lo memiliki simpanan emas di bank. Karena itu adalah kwitansi. Kalau sekarang beda. Bahkan kita untuk beli emas pakai uang kertas. Jadi ya gitulah, bisa dikatakan itulah hipnotis dari uang kertas. Di saat itu geng, Inggris tidak melakukan hal tersebut. Mereka tetap menerapkan standar emas terhadap mata uang mereka. Dan singkat cerita, 3 tahun setelah Inggris yang bersikukuh untuk tetap melakukan standar emas ternyata harus berhutang geng untuk pertama kalinya. Nah, kepada siapa Inggris ini berhutang? Ya kepada Amerika Serikat. Dan gak cuma Inggris aja, banyak negara yang memilih untuk berhutang kepada Amerika Serikat dengan membeli obligasi Amerika dalam bentuk dolar. Pasti kalian bingung, kenapa Inggris kok sampai berhutang? Ya karena Inggris tidak mencetak uang kalau mereka tidak berdasarkan dengan standar emas mereka. Mereka berapapun banyak emas yang mereka simpan, ya segitu mereka cetak uangnya. Nah, jadi mereka tidak mau memaksakan mencetak uang tanpa standar emas karena ya itu kan kayak sesuatu yang fana gitu. Makanya mereka lebih memilih untuk berhutang. Nah, lalu pada akhirnya Inggris pun juga sama. Ya mungkin mereka nyerah dan akhirnya ikut meninggalkan standar emas pada tahun 1919 yang berdampak pada runtuhnya perdagangan internasional yang saat itu masih menggunakan mata uang Inggris yang bernama pound sterling. Dan oleh karena itu, dolar akhirnya bisa menggantikan posisi pound sterling sebagai cadangan utama dunia. Lalu singkat cerita, berlanjut lagi ketika Perang Dunia Kedua. Karena banyaknya negara yang sudah berhutang kepada Amerika Serikat, otomatis membuat Amerika memiliki posisi penting bagi banyak negara. Di dalam Perang Dunia Kedua, Amerika adalah pemilik utama dari persenjataan dan persediaan perang yang dipergunakan oleh sekutu untuk melawan Jerman, Italia, dan Jepang. Amerika di saat itu mengumpulkan sebagian besar pembayarannya dalam bentuk emas ketika Perang Dunia Kedua hampir berakhir. Jadi ibaratnya nih, setiap orang-orang yang pengen beli senjata nih sama Amerika, lo mau senjata? Ya udah nih beli, tapi pakai emas ya. Cadangan emas negara lo mana sini? Ganti sama senjata. Dan karena hal tersebut, ya akhirnya sebagian besar emas yang ada di dunia ini itu dimiliki oleh Amerika dan membuat semua negara jadi sulit untuk mengembalikan standar emasnya lagi untuk memperkuat mata uang mereka karena mereka sudah menghabiskan cadangan emas mereka dengan berhutang kepada Amerika Serikat ya untuk beli senjata. Nah, dari sini kalian jangan heran ya geng, kenapa setiap perang di dunia pasti ada Amerika di belakangnya, karena itu memang bisnis Amerika. Gitu geng. Singkat cerita lagi nih geng, setahun sebelum perang berakhir, tepatnya pada bulan Juli tahun 1944, negara-negara sekutu bertemu di Bretton Woods, New Hampshire dengan tujuan untuk melakukan perundingan mengenai sistem pengelolaan devisa agar tidak ada negara-negara sekutu yang merasa dirugikan. Dari pertemuan tersebut diputuskanlah sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Bretton Woods, yaitu sebuah kesepakatan agar mata uang dunia tidak lagi berdasarkan pada standar emas, tapi justru menggunakan dolar Amerika dan hanya dolar
Amerika lah yang memiliki standar emas. Paham gak maksudnya? Jadi gini, kan semua emas dunia ini udah di Amerika semua, ya kan? Terus gimana negara-negara lain mau cetak uang? Kan mereka masih ngikutin standar emas nih. Berapa emas yang mereka simpan, segitu uang yang mereka cetak gitu kan? Dengan begini, otomatis mereka nggak bisa cetak uang. Dan mereka ya terus-menerus harus tergantung sama Amerika, karena cuma Amerika yang boleh nyetak uang. Masa iya semua negara harus pakai dolar gitu? Enak banget dong Amerika. Iya kan? Nah akhirnya Amerika punya ide, gimana kalau standarnya kita rubah? Kalian pakai standar dolar. Kenapa demikian? Karena dolar ini memakai standar emas. Karena memang Amerika jelas-jelas punya emas. Makanya diajaklah negara-negara tersebut untuk membuat pertemuan Bretton Woods tadi. Dan di dalam kesepakatan itu, karena Amerika yang memiliki cadangan emas yang banyak dan mereka bisa cetak uang yang banyak, akhirnya uang mereka lah yang dianggap sebagai standarnya, menggantikan emas. Nah nantinya Amerika akan dengan leluasa menukarkan mata uang mereka yaitu dolar ke emas sesuai dengan permintaan. Dan mata uang dari negara lain akan dibandingkan dengan dolar Amerika yang bisa membuat nilainya menjadi lemah atau kuat. Yang mana ini bergantung terhadap kondisi dari nilai dolar Amerika itu sendiri. Nah, sebagai output dari Bretton Woods ini, dolar Amerika Serikat secara resmi menjadi mata uang cadangan dunia dan didukung oleh cadangan emas terbesar di dunia yang ada di Amerika. Plans for the stabilization of world currencies. All agreements must be ratified by the governing bodies of the nations involved before becoming effective. Hal ini membuat negara-negara itu nggak memiliki cadangan emas lain, tapi ya mereka mau nggak mau harus mengumpulkan cadangan berupa dolar. Udah nggak nyimpan lagi emas, hanya menyimpan dolar. Yang kemudian, International Monetary Fund atau yang disingkat dengan IMF itu berdirilah pada bulan Desember tahun 1945 saat 29 negara anggota pertama menandatangani Articles of Agreement yang mana mereka semua sepakat untuk mempertahankan nilai mata uang mereka tetapi dapat disesuaikan terhadap dolar. Sementara nilai dolar ditetapkan terhadap emas senilai 35 dolar per onsnya. Dan hal ini menguntungkan posisi Amerika Serikat dibandingkan negara-negara lain. Kacau nggak tuh? Amerika ngikutin emas, ya kan? Per ons emas itu 35 dolar harganya. Sementara negara lain ngikutin dolar. Uang mereka misalkan 1 rupiah berapa dolar gitu. Kalau sementara dolar 35 dolar 1 ons emas. Gitulah kurang lebih. Nah, jadi emang cerdik banget cara Amerika. Nah, akibatnya nih geng ya, karena perputaran uang yang didasarkan pada dolar inilah membuat banyaknya dolar yang beredar di seluruh dunia. Kalau dilihat secara keuntungan, pastilah Amerika Serikat mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika itu. Namun hal baik ini justru makin lama semakin membahayakan sistem perekonomian dunia, geng. Karena dolar yang dimiliki oleh negara-negara lain ternyata melebihi cadangan emas yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Jadi ibaratnya tuh ya, Amerika ini kayak bohong gitu, geng. Dia cetak dolar, katanya sesuai dengan emas yang ada, dengan cadangan. Tapi kok peredaran kertas dolar itu di seluruh dunia kok kayaknya lebih banyak dibandingkan cadangan emas yang mereka miliki. Sehingga sama aja, dolar yang terlalu banyak itu menjadi nggak bernilai dan seperti kertas biasa. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di pasar valuta asing, yang mana pedagang dari luar Amerika takut akan adanya kemungkinan devaluasi dolar. Oleh karena itu, mereka banyak yang menjual dolarnya dalam jumlah besar dan terus-menerus. Jadi dijual, ditukar sama emas atau ditukar dengan kayak barang gitu. Dan karena kondisi seperti itu, geng, Presiden Amerika Serikat di saat itu yang bernama Richard Nixon itu berusaha untuk menangani situasi perekonomian ini yang mulai mengancam Amerika pada tanggal 15 Agustus tahun 1971 melalui sebuah pidato yang mengatakan kalau Amerika Serikat akan memfokuskan permasalahan di dalam negeri setelah Perang Vietnam. Keputusan tersebut dilandasi dengan 3 alasan, yaitu menurunkan tingkat pengangguran, mencegah kenaikan inflasi, dan melindungi dolar Amerika Serikat. Dan untuk bisa melakukan itu semua, Richard Nixon ini memutuskan untuk menghentikan konversi dari dolar Amerika terhadap emas yang menjadi keputusan di dalam Bretton Woods. Nah, yang mana tadinya itu semuanya berdasarkan emas, tapi tiba-tiba di-cancel semua itu. Di-cancel, ya udah kita cetak dolar nggak lagi berdasarkan emas ya. Dan keputusan ekonomi ini dikenal dengan sebutan Nixon Shock. Yang awalnya keputusan ini nggak disambut baik oleh negara lain dan banyak yang menilai kalau rencana yang dilakukan oleh Richard Nixon ini adalah sebuah tindakan sepihak dan hanya untuk menguntungkan Amerika aja. Lalu sebagai upaya untuk menyelamatkan kondisi perekonomian Amerika Serikat, di satu sisi sebenarnya Nixon Shock ini memiliki dampak negatif, yaitu ketidakpastian mata uang, sehingga banyak yang sudah nggak percaya lagi dengan dolar sebagai mata uang yang bisa dijadikan patokan dunia, dan akhirnya menurunkan nilai dolar itu sendiri. Karena dianggap tuh semenjak Nixon Shock itu ya kayak Amerika suka-suka hati aja gitu, cetak uang suka-suka dia, ya ngeluarin uang kertas suka-suka dia, ya kertas yang dia cetak bisa seharga mobil kita, bisa seharga rumah kita, kan ngehe banget gitu ya. Kita bangun rumah capek-capek, terus mereka tinggal cetak kertas yang bernama uang tadi
ditukar dengan rumah kita. Begitulah kurang lebih. I am determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators. Nah lalu geng, untuk menanggulangi hal tersebut, Amerika tentunya memiliki sebuah strategi agar bisa mempertahankan posisi mereka sebagai negara yang mendominasi dunia dengan mata uang dolarnya, yaitu dengan cara membuat kesepakatan dengan Arab Saudi, yaitu mereka meminta Arab Saudi agar mau memperdagangkan minyak mereka hanya menggunakan dolar. Nah ini unik nih, kok bisa ini terjadi? Sekarang kita bahas nih geng, mengenai perjanjian petrodolar antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Nah, seperti yang kita tahu ya, minyak bumi itu menjadi sebuah sumber daya yang sangat penting bagi banyak negara di dunia. Dulu, ketika kita masih belum menggunakan lampu listrik, kita itu membutuhkan minyak untuk menghidupkan lampu. Bahkan lampu minyak di jalan-jalan itu masih bisa ditemui di beberapa negara di Eropa sampai sekarang. Yang salah satunya itu ada di Inggris. Minyak juga dipakai untuk menjadi bahan bakar kendaraan, walaupun sekarang sedang ada upaya untuk mentransisikan penggunaan minyak ke listrik. Dan seperti yang kita tahu geng, kalau selama ini, negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia adalah negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Dan inilah mengapa sebagian besar negara-negara Timur Tengah menjadi negara yang kaya raya. Tapi pernah terjadi geng sebuah fenomena di mana adanya krisis minyak pada tahun 1973. Dan Amerika yang saat itu sudah menguasai perekonomian dunia juga mulai melakukan impor minyak, yang mana minyak tersebut berasal dari negara-negara yang ada di Timur Tengah yang tergabung ke dalam OAPEC atau Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, dan juga OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Untuk OPEC sendiri itu nggak cuma negara-negara Arab aja yang masuk ke dalamnya, tapi ada juga negara lain seperti Indonesia yang juga ikut masuk ke dalam OPEC ini. Nah, kecuali OAPEC atau OAPEC tadi, ya itu khusus untuk Arab. OAPEC yang diisi oleh negara-negara Arab menyatakan sikap setelah terjadinya 6 hari. Sejak tahun 1967, negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, Yordania, Irak, Aljazair, Kuwait, dan juga Sudan itu bertemu di dalam KTT Arab dan mengeluarkan sebuah resolusi agar negara Arab manapun bisa berdamai dan mengakui serta bernegosiasi dengan Israel di saat itu. Resolusi ini justru membuat perang yang lain, yaitu Perang Yom Kippur atau Perang Ramadan pada bulan Oktober tahun 1973. Negara yang tergabung ke dalam OAPEC atau OAPEC itu melakukan embargo minyak kepada sekutunya Israel yang diumumkan oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Embargo ini mengakibatkan berkurangnya pasokan minyak dunia yang bisa diekspor dari negara-negara tersebut dan membuat harga minyak jadi melambung. Jadi meningkat sebesar 300% pada tahun 1974. Negara-negara yang terkena dampak itu adalah Amerika, Inggris, Belanda, Jepang, serta Kanada. Dan hal ini dimaksudkan agar dukungan terhadap Israel melemah karena sebelumnya 5 negara tersebut memberikan dukungan kepada Israel. Bahkan Presiden Amerika yaitu Richard Nixon menyetujui untuk memberikan bantuan militer kepada Israel sebanyak 2,2 miliar USD. OAPEC yang di saat itu ya mereka ini adalah negara yang tergabung dan tidak suka terhadap Israel. Mereka menuntut agar Israel bisa meninggalkan wilayah yang sebelumnya sudah disepakati pada tahun 1949. Dan gak cuma OAPEC aja, OPEC juga melakukan hal yang sama. Negara-negara yang tergabung ke dalam OPEC yang berada di Teluk Persia menaikkan harga minyak mentah mereka 2 kali lipat pada bulan Oktober tahun 1973 dan menaikkannya lagi pada bulan Januari 1974. Krisis ini membuat Amerika sadar kalau sepowerful apapun sebuah negara, tetap saja kekuatannya bergantung terhadap negara-negara berkembang seperti Timur Tengah. Hal inilah yang membuat Israel akhirnya menyetujui kesepakatan untuk mundur ke timur terusan Suez dan mengakhiri Perang Yom Kippur pada tanggal 18 Januari 1974. Nah, namun geng, ketika Perang Yom Kippur ini terjadi, sebenarnya Amerika sudah berusaha untuk menghindari embargo minyak yang dilakukan oleh negara Arab dengan bernegosiasi dengan Arab Saudi sebagai negara yang memproduksi minyak terbesar di dunia. Negosiasi tersebut berisikan permintaan dari Amerika agar Arab mewajibkan jual beli minyak antara Arab Saudi dengan negara-negara yang membeli minyak di negara tersebut itu dilakukan dengan transaksi menggunakan dolar Amerika. Wah, bisa banget ya Amerika ya merayu Arab Saudi untuk mau melakukan itu. Nah, tapi bukan tanpa alasan Arab Saudi mau mengikuti permintaan dari Amerika ini. Jadi Amerika di saat itu menawarkan sebagai gantinya Amerika bakal memberikan perlindungan bagi Arab Saudi, yaitu berupa penyediaan militer serta senjata karena Perang Yom Kippur yang sedang memanas ketika itu. Nah, Arab melihat, wah lumayan nih kita punya backingan gitu. Dan negosiasi tersebut pun dinamai dengan negosiasi petrodolar.
Nah, selain karena untuk bisa mengendalikan embargo minyak, negosiasi ini juga sebagai penanganan terhadap Nixon Shock yang diberlakukan oleh Richard Nixon yang menyebabkan dolar sudah tidak bisa lagi dikonversi ke emas. Jadi nilai dolar itu udah turun gitu. Nah, akhirnya Amerika itu terselamatkan atas bujuk rayunya dia terhadap Arab. Pihak Arab juga melihat itu adalah sama-sama untung lah, dan mereka menyetujui negosiasi tersebut dan mulai memberlakukan petrodolar di Arab Saudi pada tahun 1974. Dan di tahun selanjutnya mulai diikuti oleh negara-negara OPEC yang lain. Mulai dari sinilah semua negara yang mengimpor minyak itu harus membeli minyak pakai dolar agar bisa ya mendapatkan minyak dari Arab. Kacau banget ya, Amerika tuh yang punya kerjaan. Dengan begitu, permintaan terhadap lembar kertas dolar itu semakin meningkat karena kebutuhan untuk membeli minyak. Jadi orang-orang nih, misalkan nih dari Indonesia, kita pengen beli minyak ke Arab Saudi. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, kita ambil kelapa atau sebutannya kopra gitu ya. Kelapa yang sudah dipapas, diserahkan kepada Amerika. Nih, bahan baku gue punya, kasih dolar dong. Dolar diambil, ditukar, baru kita beli minyak ke Arab. Begitulah cara Amerika menanam kuasanya. Nah, nilai dolar yang tadinya sempat turun karena kepercayaan orang mulai hilang akibat dari kebijakan presidennya yang bernama Nixon dan programnya yang bernama Nixon Shock itu mulai berangsur-angsur membaik. Nah, dolar Amerika kemudian menjadi mata uang dengan valuasi yang bergantung terhadap permintaan terhadap minyak dunia. Semakin tinggi permintaan minyak, maka dolar semakin cuan alias semakin tinggi value-nya. Dan oleh karena itu, semakin banyak transaksi minyak yang terjadi, maka semakin menguat pula nilai dolar di Amerika sebagai mata uang dunia. Dan petrodolar ini sudah diberlakukan antara Amerika dan Arab Saudi selama 50 tahun, geng. Namun, nah ada tapinya nih. Selama 50 tahun sudah diberlakukan, Amerika udah menikmati hasil gitu ya. Pada 2024 ini, yaitu tepatnya 9 Juni tahun 2024, kontrak atau masa dari petrodolar udah habis dan tidak diperpanjang oleh Arab Saudi. Berakhirnya petrodolar ini tentunya bisa mengancam posisi Amerika serta dolar itu sendiri dalam perdagangan internasional. Kenapa bisa gitu? Ya sebab berakhirnya petrodolar maka akan membuat Arab Saudi bisa memperdagangkan minyaknya tanpa harus menggunakan dolar lagi. Mereka bisa berdagang menggunakan yuan, euro, rubel, dan juga yen. Kalau dulu nggak bisa, mereka terikat sama Amerika. Kalau mereka sampai menjual minyak dengan mata uang dari negara lain, maka mereka dalam bahaya. Ada kontraknya. Maka itu ya bisa kena sanksi lah dari Amerika. Tapi sekarang nggak lagi. Bahkan pakai rupiah pun kita bisa beli. Nah, bahkan dikatakan kalau saat ini Arab Saudi sedang mempertimbangkan mata uang digital seperti Bitcoin agar bisa memudahkan perdagangan minyak mereka. Otomatis ini akan menggeser posisi dolar yang tadinya semua negara harus punya agar bisa beli minyak dari Arab Saudi. Sekarang masing-masing negara bisa beli minyak tanpa harus punya dolar. Saudi Arabia and Qatar appear set to take a step that has the potential to completely alter the financial and Bitcoin landscapes. Kalau berdasarkan dari data kantor cukai Cina, impor minyak di Arab Saudi pada tahun 2023 itu bisa menembus ke angka 53,8 miliar USD. Yang artinya permintaan dolar Amerika bisa berkurang sebanyak angka tersebut. Kacau nggak tuh? Nah, ini semua kalau Arab Saudi dan Cina bisa menggunakan mata uang lain dalam memilih minyak. Jadi Cina bisa mengeluarkan uang sebanyak 53,8 miliar USD tapi dalam mata uang Cina. Mantep banget. Dan fenomena ini bisa mempercepat tren penggunaan mata uang alternatif untuk perdagangan internasional dan berpotensi untuk melemahkan dominasi dolar dari dunia ini. Dan Cina, negara yang sekarang menjadi pusat dari perdagangan dunia, seperti mendapatkan kabar baik mengenai berakhirnya petrodolar ini, geng. Karena selama ini memang Cina sudah melakukan upaya untuk bisa mengurangi ketergantungannya terhadap dolar dan segala hal yang berkaitan dengan negara barat. Nah, kita bisa lihat dari sosial media mereka aja di negara tersebut, sosmednya ya sosmed sendiri. Mereka nggak mau pakai sosmed dari Amerika. Kita nggak akan bisa menemukan sosmed punya mereka di negara-negara lain termasuk negara kita. Ya kecuali kayak TikTok mungkin. Tapi TikTok itu juga ya kayaknya yang punya tuh Singapura deh, ya kan? Dan kalau memang yang ada di Cina itu namanya Douyin gitu. Nah, Cina ini memang membuat negara mereka spesial sendiri. Dan hal tersebut itu dilakukan oleh Cina ketika menjalin kesepakatan dengan negara-negara yang ada di ASEAN untuk bisa mengurangi dolar dan menggunakan mata uangnya yaitu yuan untuk melakukan perdagangan maupun investasi. Apalagi ketika Cina akhirnya sepakat untuk membentuk BRICS bersama Rusia, India, Brazil, dan Afrika Selatan yang membuat semakin goyahnya posisi Amerika dan ingin membuat sebuah mata uang untuk bisa menyaingi dolar Amerika. BRICS ini sendiri nggak setengah-setengah, geng, dalam komitmen mereka untuk mencoba menggeser posisi Amerika dengan mengajak Arab Saudi, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab agar bisa join ke BRICS. Indonesia
Indonesia yang saat ini sudah dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto sepertinya sudah merasa tertarik akan tawaran yang diberikan oleh BRICS ini. Dan hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri yaitu Sugiono yang mengatakan kalau Indonesia melihat apa yang dilakukan oleh BRICS sama dengan program kerja yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Dan Pak Sugiono juga mengatakan kalau Indonesia ingin mendorong kepentingan negara-negara berkembang atau Global South melalui BRICS ini, geng. Nah, walaupun begitu, ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari bergabungnya Indonesia ke BRICS sebenarnya. Yang mana berdasarkan pengamatan dari Bisma Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau disingkat dengan CELIOS, mengatakan kalau bergabungnya secara resmi Indonesia ke BRICS itu bisa membuat Indonesia ketergantungan dengan Cina. Tanpa bergabung dengan BRICS aja, porsi Cina di dalam perdagangan dan investasi di Indonesia udah cukup besar. Padahal standar dan pengawasan terhadap proyek investasi Cina di Indonesia itu masih lemah, seperti banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan milik Cina di Indonesia, terus juga tenaga kerjanya yang menggeser tenaga kerja lokal gitu. Dan ketergantungan terhadap Cina ini akan membuat perekonomian Indonesia semakin melemah. Nah, kemudian menurut pakar hubungan internasional dari Universitas Airlangga yang bernama Radityo Dharma Putra, dia memandang kalau keuntungan ekonomi yang didapatkan dari bergabungnya Indonesia ke BRICS itu masih belum jelas. Tapi justru yang pasti akan didapatkan adalah kerugian politik, katanya gitu. Nah, dikatakan juga keberadaan BRICS ini bukan hanya sebagai tandingan ekonomi negara barat, tetapi juga blok dari geopolitik baru. Kalau Indonesia bergabung, justru Indonesia terkesan memihak salah satu kubu. Karena kita tahu, geng, blok Amerika dan blok Rusia itu sudah terpisah sejak Perang Dingin dan tidak pernah akur satu sama lain. Oleh karena itu, Indonesia sendiri harus bisa memutuskan dengan tepat apakah ingin bergabung dengan BRICS atau enggak. Karena kalau salah langkah, kita bergabung dengan BRICS, maka kita semenjak itu punya musuh, yaitu negara-negara barat. Ya, lo bayangin aja, kita bakal susah ke Inggris, mungkin susah ke Amerika, ya karena udah menjadi sekutu Rusia sepenuhnya, sekutu Cina sepenuhnya. Ya, kepercayaan barat dan Amerika terhadap negara kita akan mengecil. Itu dia, geng, pembahasan kita mengenai bergesernya posisi Amerika dan mengurangnya ketergantungan dolar oleh negara di dunia ini. Dan ya, dolar sekarang mungkin akan berangsur-angsur melemah dan kita nggak tahu kedepannya bakal ada perang dunia lagi atau gimana. Gimana, geng, menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Apakah dolar serta Amerika bisa digantikan oleh pergerakan baru dari BRICS ini atau enggak? Dan menurut kalian, apakah sebaiknya Indonesia bergabung atau join